warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Fernando. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 4 yang dimana kelompok kami mendapatkan tugas yaitu cara kerja dari pompa otomatis. Pasti kalian tidak asing lagi kan dengan pompa air otomatis ini. Oke, sebelum lanjut, di sini saya akan menyebutkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Julius Dimas Prastio, kedua ada Diva Akbar, dan ketiga ada Okta Surbakti, dan keempat ada Rus'an. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari pompa air otomatis. Yang kedua, saya akan menjelaskan komponen apa saja yang ada di pompa air otomatis, dan yang ketiga cara kerja dari pompa otomatis. Apa itu pompa air otomatis? Nah, pada dasarnya mesin pompa air dapat bekerja tanpa harus menggunakan otomatis atau sering disebut dengan pressure switch. Nah, namun kita harus melakukan colok cabut dalam stop kontak saat ingin menggunakan pompa tersebut. Nah, tapi kalau menggunakan pompa otomatis ini, kita tidak perlu mencabut atau mencolokkan kontak yang ada untuk menyambungkan arus listrik tersebut. Nah, tentu hal ini cukup merepotkan kan? Nah, oleh karena itu, kita dibutuhkan alat yang namanya pressure switch agar pompa tersebut dapat bekerja secara otomatis. Bagaimana sih alat tersebut? Nah, ini adalah alat otomatisnya. Nah, otomatis ini pun bukanlah alat tambahan, melainkan sudah satu paket saat kita membelikan mesin air tersebut. Nah, baik itu pompa jenis jet pump atau sumur dangkal. Nah, di sini saya menggunakan merek yang terkenal juga yaitu Panasonic. Nah, merek ini sering digunakan pada saat sumur-sumur dangkal yang ada di sekitar rumahan kita. Nah, alat ini pun juga bisa langsung bekerja tanpa harus dilakukan pengaturan terlebih dahulu karena udah disetting dari pabrik. Nah, akan tetapi pada kenyataannya ada juga masalah yang ditimbulkan, yang artinya kita harus mengatur terlebih dahulu agar otomatis bekerja secara maksimal. Masalah apa? Beberapa masalah yang akan ditimbulkan oleh pengaruhnya ini, yakni pompa air akan mengalami mati hidup, seperti atau nyala secara terus-menerus, padahal kerannya sudah kita tutup secara rapat. Sedangkan bagaimana sih cara mengaturnya? Nah, tentu kita harus mengetahui bagaimana cara kerja otomatis pompa air tersebut, sehingga kita pun dapat mempelajari bagaimana apa sih kendala-kendalanya. Sebelum kita mempelajari bagaimana cara kerjanya, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di pompa otomatis ini. Oke, untuk komponen otomatis, yang pertama itu ada pressure switch, merupakan alat kontrol di mana di dalamnya terdapat input kontrol otomatis. Nih. Dan yang kedua ada body. Ini adalah body dari pompa otomatis, begini bodinya. Body ini adalah meliputi untuk sebagian dari sebagai antibody dari mesin yang ada di dalamnya. Ini adalah body dari pompa otomatis. Yang kedua ada input. Input itu terdapat membran di mana kita harus berhubungan langsung dengan tekanan yang akan dibaca. Bagian ini juga dapat bersentuhan dengan air, bersifat fleksibel, terbentuk seperti membran. Terus ada proses kontrol. Proses kontrol itu ini. Dan juga ada pegas atau tuas, yang dimana ini sebagai point on off-nya. Point on off-nya mungkin di sini kita sambungkan lagi kabelnya. Terus ada output. Bagian ini terdapat pada kontak di mana merupakan mekanis terakhir dari sebuah proses switch. Ada anak kontak ini adalah komponen kelistrikan yang menghubungkan arus listrik, seperti stop kontak kayak gitu diculupkan. Ini. Dan di sini di atas ini ada seperti pipa. Ini yang menyambungkan air ke pompa otomatis. Bisa kita ketahui kegunaan pompa ini yaitu untuk mengambil air dari tempat rendah ke tempat tinggi, misalnya dari sumur ke rumah kita gitu. Nah, ini adalah pompa otomatis yang merek Panasonic, oke? Dan sini ada kipas. Ini berputar. Kipas ini untuk memutarkan agar airnya terangkat ke atas. Baiklah, untuk komponennya mungkin sudah jelas. Ini untuk panduannya. Ini adalah tanknya, oke?
Dan di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari pompa otomatis tersebut. Oke, ini yang ketiga. Yang ketiga itu bagaimana sih cara kerja dari pompa otomatis. Maaf sebelumnya ini adalah bukan pompa air otomatis. Sekali lagi, ini mohon maaf ya, ini adalah bukan pompa air otomatis. Kalau yang dipasang ini soalnya yang pompa otomatis tadi itu rusak. Nah, yang saat terpasang ini adalah pompa air biasa. Tapi saya akan menjelaskan cara kerja dari pompa air ini kalau dia menggunakan sistem otomatis. Nah, kalau dia menggunakan sistem otomatis, di sini dia ada otomatisnya kayak gitu. Nah, sebelum kita mengerjakan pompa air ini, yang pertama itu kita harus menyeting pompa air otomatis untuk bekerja secara otomatis, terus disambungkan ke listrik ini, listrik. Terus ini yang menyebab apa sih bedanya pompa air biasa dan pompa otomatis? Kalau pompa otomatis, dia saat membukakan keran, airnya langsung keluar tanpa adanya langsung mencolok ke arus listrik tersebut. Dia colok sekali, langsung buka keran, langsung keluar dia. Nah, terus secara prosedural, tekanan air menekan dan meningkat tekanan membran dan pegas mendorong ke bagian dalam. Nah, selanjutnya bagian tuas yang dipegas daun akan mendorong ke dalam, dilanjutkan dengan bagian pegas daun yang mendorong ke akhir untuk mematikan anak kontak. Nah, saat air itu dinaikkan dari pipa ini, kalau menggunakan otomatis dari pipa ini, air tersebut di sini akan dikunci atau ada membran yang mengakhiri di sini. Nah, dilanjutkan dengan bagian pegas daun yang mendorong sampai akhir untuk mematikan anak kontak. Hal yang terjadi adalah pompa akan mati. Pompa air submersible. Nah, apabila ada keran air terbuka, kayak gini kan, terbuka, air tersebut akan membran ini akan mengeluarkan air. Selain itu, bagian pegas daun akan terdorong keluar. Kemudian pegas daun akan menarik tuas lanjut anak kontak tertutup. Hal ini mengakibatkan pompa mesin air ini keadaan on. Berarti yang otomatisnya saat membran itu dibuka, ini akan on. Saat itu ditutup, ini akan off kayak gitu. Terus pada tombol komponen pegas daun terdapat tombol on off begitu. Ada on off-nya di sini kan. Nah, tekanan akan dipakaikan dengan 1,1 kilo per cm kuadrat on, sedangkan kalau tombol off-nya 1,8 kilo per cm kuadrat off. Oke.